jangan hidup di masa lalu karena kita sedang hidup di masa sekarang. Yes. Nah, ini kan kalau masa lalu kan kita bisa trace nih kayak maksudnya kayak tadi kita udah omongin. Kalau masa depan kita bisa ngelihat, beneran bisa ngelihat gak sih kita? Maksudnya which mean kayak masa depan kita yang kayak di kehidupan next-nya, atau bukan kehidupan next kali, mungkin kalau beberapa tahun kemudian atau kalau beberapa tahun kemudian masih mungkin ya kayaknya ya. Masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang kehidupan selanjutnya nggak bisa ya. Gue belum, karena itu rahasia ilahi sih. Agak berat karena nanti pada at the end kamu koreksi aku ya, soalnya ini pakai bahasa kepercayaan kamu. Itu kan juga salah satunya pas proses kita sakratul maut kan? Iya. Itu apa sih? Itu jelasin deh sakratul. Maksudnya gimana sih proses sakratul mautnya itu salah satu ini nggak sih? Salah satu kayak itu bisa menentukan next life-nya kita, bener nggak sih? Yes, benar. Itu apa sih? Coba detail dikit. Jadi maksudnya kan kalau si sakratul maut itu kan ya kita kan meregang nyawa ya, maksudnya proses pemegang nyawa. Ya maksudnya kalau dari situ kan saat kita mau berpulang gitu. Iya, saat kita mau berpulang itu kan sebenarnya kalau kita mau pulang kan sebenarnya kita akan recall kejadian-kejadian masa lalu kan. Termasuk sebenarnya past life-nya ke bawah juga. Biasanya kan. Gue waktu itu pernah dapat petunjuk lah soal sakratul maut itu prosesnya kayak gimana sih gitu waktu di astral traveling ini gitu. Terus tapi dia itu belum bisa dikasih tahu masa depannya bakal kayak gimana. Jadi kayak maksudnya kalaupun dia tahu gitu ya, itu risikonya sih gue nggak tahu ya kayak gimana, kayak berat banget sih menurut gue. Karena prosesnya itu nanti kita taunya ya setelah di penghujung perjalanan itu, ini. Dan sebenarnya kita juga secara nggak sadar kita kita memilih sendiri. Katanya sih gitu. Iya benar. Karena aku karena nih kayak gini, aku kemarin konfirmasi, Tom kamu memutuskan sendiri loh. Mohon maaf tadi kamera mati, jadi nggak tahu tadi udah sampai mana. Pokoknya kita bakal lanjutin lagi. Tadi gue nanya ke mereka itu masalah ngelihat masa depan gitu. Soalnya tadi jadi kayak kesimpulannya sebenarnya gini, masa depan tuh maksudnya kita buat ngeakses masa lalu aja itu sebenarnya udah nggak boleh ya. Itu aja kan agak kalau tidak diizinkan. Iya. Kalau nggak diizinkan aja itu maksudnya nggak boleh karena itu rahasia. Apalagi masa depan ya, kayaknya masa depan kan yang belum terjadi itu kayaknya lebih rahasia gak sih? Nah tapi kan sekarang kacamatanya ke clairvoyant nih. Clairvoyant kenapa lu sering banget dititipin? Kok lu bisa sering dikasih lihat sih gitu? Nah jadi clairvoyant itu sebenarnya kan artinya orang yang bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya. Nah tapi lebih jelasnya itu kan sebenarnya subjektif. Di gua perjalanan gua sebelum jadi clairvoyant, pertanda-pertanda atau pattern yang gua hadapin di perjalanan itu sebelum gue akhirnya nih lo akan bisa jadi kayak gini nantinya, itu tuh benar-benar ada kaitannya dengan cara bagaimana gue melihat masa depan. Jadi dulu singkat cerita waktu gue S2 tiba-tiba gue S1 kok gue ditawarin untuk langsung S2, jadi accelerate lah gitu. Ini kenapa ya? Tapi kok gue harus ambil ini gitu. S2 nya sebenarnya gue marketing communication. S1 gue mass communication atau komunikasi massa. Skripsi gue tentang media relations konser. Begitu gue masuk marketing communication, gue mau ngambil brand strategic branding ya. Padahal gue sangat brand banget anaknya, branding banget anaknya. Terus gue disuruh ngambil semiotika musik. Gue bilang, kenapa semiotika musik ya? Apa sih semiotika? Itu kan menginterpretasi kan. Akhirnya yang gue lihat itu sekarang clairvoyant adalah menginterpretasi pertanda. Jadi gue memang sudah disiapkan untuk mempelajari semiotika lebih dalam karena gue akan melihat apa yang terjadi di masa depan lewat pertanda dan simbol. Nah, biasanya lo dapet pertanda-pertandanya lebih kemana sih? Apakah cuma selalu lewat langit atau lewat air, terus tiba-tiba visionnya tiba-tiba gue ngeliat ombak gitu? Bisa apa aja. Jadi, lu harus cerita yang masalah ini sih yang lu ngelihat ke wafatnya si Chadwick. Nah iya, Chadwick. Jadi waktu itu ada ngomong di Twitter. Kan timeline banyak ya orang ngomong apa. Jadi ada satu media ngomong Chadwick, siapa namanya? Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, dia pemeran Black Panther. By the way. Nah, dia tuh lagi dibahas lah gitu perjalanan karirnya Chadwick Boseman.
meninggal. Kok Rip Chala apaan nih gitu. Jadi kayak gue tiba-tiba sense ketika gue ngeliat Chadwick terus dari batin meninggal. Rip gitu, rest in peace gitu. Chala. Chadwick Boseman siapa ya? Waktu itu gue kayak agak-agak belum recall Chadwick Boseman siapa, kok dia meninggal? Black Panther. Terus tadi yang gue lihat itu Rip Chala tuh apa? Chala kan nama ininya ya, nama karakternya. Se-random itu, bisa se-random itu, se-telepatical itu. Ini buat ngasih tahu yang di si Daryl ngomongin ini, dia tuh the vision ya. Jadi ini tuh vision, lu ngelihat tiba-tiba lu kayak lagi main Twitter, di situ banyak tulisan Rip Chala. Ternyata kejadiannya seminggu kemudian. Yes. Dan si untungnya nih Daryl tuh dia selalu apa yang dia lihat, dia tuh post juga di hari itu. Jadi semuanya terekam digitalnya tuh bener-bener gak dibuat-buat gitu. Gak dibuat-buat, iya. Gue merinding dong. Iya. Kenapa gue jadi bisa personal dong? Bisa personal. Maksudnya like yang kamu clarify, yang kamu lihat bisa personal, bisa general. Bisa general. Lebih banyak yang mana? General ya? Jadi bukan kayak gue kenapa. Terus soalnya kayak lu sering kayak yang gue lihat dari akunnya si Daryl ini kan, dia ngelihat yang kayak biasanya kayak ledakan, ya kan? Ada langit ada api, terus ada yang ada air, terus yang belum lama dia ngelihat kayak yang ada ledakan bentuknya kayak gini, kejadian di negara mana bentuknya sama gitu. Kayak gitu. Nah itu yang dilihat lewat mata batin kan, ketika kita tutup mata. Itu tiba-tiba aja gitu. Keluar apa aja. Lu memang lu setiap hari ada waktu khusus untuk nyari itu ngelihat kita lihat apakah kejadian apa ya, gitu. Tapi berarti yang orang-orang tadi kan si Chadwick itu personal kan, maksudnya not for all people kan. Enggak, tapi kan berarti itu kayak fenomena kan berarti jadi karena fenomena besar juga. Tapi berarti kamu juga sering dapat dong clarify, misalnya contoh ya nanti Tom Cruise tiba-tiba di hire sama Disney gitu. Amin ya Allah. Jadi kalau kayak gitu saya kayaknya belum sampai segitu, tapi pernah dulu gue ada orang hilang, orang adiknya gitu. Dia datang ke gue bilang gue nggak pernah ngeliatin orang hilang, tapi gue bisa akhirnya. Yang penting mau coba dulu ya. Tapi gue bilangnya gini, ya Allah, saya ini nggak bisa kayak gini dan saya nggak punya kekuatan kayak gini juga. Yang saya pernah lakukan ya itu kan random, semua random yang datang aja. Yang dikasih aja. Tapi kalau misalnya engkau mengizinkan, engkau memang mau gitu ya, memberikan kemampuan ini untuk menolong orang ini, ya udah, maka terjadilah gitu. Dan akhirnya terjadi. Yes. Karena memang, tapi abis itu coba gue iseng-iseng gue mau tahu si ini, nggak bisa. Kayaknya kita bertiga gitu. Alirannya kayaknya nggak bisa deh kalau dicari. Iya memang, tapi kalau menurut gue setuju gitu sih, memang karena banyak rahasia yang memang nggak boleh diungkap sih sebenarnya. Karena kan yang ngejagain Eko kan mama ya. Sama mama juga. Iya, kan mama Mbak. Iya, dia kan selalu kalau misalnya gue mau agak kepo yang terlalu ngelintas banget, gue langsung diomelin kan, ditegur gitu. Gak boleh, maksudnya kayak jangan kan gitu. Maksudnya teman-teman nih kayak misal kemarin banyak yang kontak gue gitu, yang tiba-tiba pengen minta digambarin dong ininya kan, kalian langsung ditanya gitu. Gue langsung tanya kayak tujuannya apa, mau ngapain gitu. Ya gue nggak akan nge-cut kalian, nggak boleh, nggak bisa, gue cuma pengen tahu dulu. Karena kan mungkin memang ada orang yang butuh dibantu, gue bakal bantu. Yes. Tapi kalau ternyata kalian cuma kayak nggak, cuma mau iseng aja. Nah yang ngomel itu bukan gue ya, itu si emak tuh langsung marah gitu. Maksudnya kayak dia bakal ngingetin kalau kalian jangan cari itu sama entitas-entitas. Maksudnya jangan cari perlindungan, jangan nyari kisi-kisi, nyari wangsit, jangan nyari sama even kayak penjaga malaikat pun jangan nyari sama mereka, tapi tanya sama Tuhan. Semuanya itu roots-nya itu harus sama Tuhan gitu. Jadi jangan please, kalian nggak perlu tahu siapa penjaga kalian, kalian nggak perlu tahu kalian punya kodam apa enggak, itu nggak perlu gitu. Karena yang kalian perlu tahu adalah kalian tuh harus kenal sama Tuhan kalian, karena sumbernya di mereka, Tuhan sendiri gitu. Kalau misalnya kalian memang udah dikasih misi khusus untuk kesana, itu Tuhan yang bakal kasih sih. Itu secara natural bakal datang dengan sendirinya. Dan effortless, nggak perlu bersusah payah gitu ya. Terus jangan berpikir kayak orang-orang yang punya kemampuan kayak gini itu hebat gitu. Jangan sampai mikir jadi seolah-olah kalian, gue pengen kayak mereka, soalnya mereka hebat kayak punya super power. Enggak gitu. Kalian nggak bisa ngeliat hantu pun bukan berarti kalian nggak hebat gitu. Emang enak itu ngeliatin hantu setiap hari juga gitu kan. Kalau misalnya lu didatengin itu nggak enak. Nggak enak lah. Didatengin lewat mimpi aja udah kayak, wah ini apa nih, kenapa gue gitu kan, kayak bingung gitu kan. Ya jadi ya buat teman-teman tolong dimengerti untuk yang masih mencari-cari, pengen tahu spirit guardiannya siapa, pengen ngelihat
pengen ngelihat makhluk-makhluk itu gitu. Kalau misalnya memang Tuhan gak kasih, dihormatin aja gitu. Maksudnya kayak lu terima aja, tandanya memang lu gak dikasih. Sama Tuhan berarti memang tahu yang terbaik buat lu. Tandanya memang lu memang nggak perlu melihat itu gitu. Once memang Tuhan bilang lu perlu, lu pasti bakal bisa ngelihat dan pasti bakal diketemuin sama orang-orang tertentu. Ya, pasti semesta akan mendukung ya. Akan itu nanti bisa jadi satu episode lagi kalau kita bisa kayak sekarang aja kita satu episode loh. Aneh banget kan. Nggak, soalnya ini kan bakal nyambung ke masalah yang spirit guardian. Jadi kan karena banyak orang kan pada pengen kan, banyak yang gue bilang tadi, banyak yang kepengen dan mulai obsesi pengen memiliki spirit guardian. Walaupun mungkin ya orang-orang biasa tuh banyak ada spirit guardiannya. Tapi ada juga yang enggak. Ada kan, juga gitu. yang. Oh iya, gue pengen nambahin sih Tom Boleh. tadi. Tapi sambil lihat itu ya baterai udah mulai kedap. Oh iya, oke. Kita ganti dulu baterai aja ya. Iya, Oke, lanjut. Gimana tadi Daryl mau ngelurusin apa? Jadi kan ada konsep yang ada di masyarakat, stigma di masyarakat kan kalau wah lo ngomongin soal prediksi masa depan tuh lo dosa, lo apa segala macam gitu kan. Soalnya ramalan gitu. Sebenarnya apa yang selama ini gue coba share itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang benar-benar kebanyakan ya. Walaupun memang ada kayak Chadwick Boseman beneran meninggal, tapi kebanyakan yang gue lihat adalah simbol. Jadi apa yang gue terapkan waktu itu ini dititipkan sama leluhur, ya memang nanti kamu akan menginterpretasi simbol dan yang membantu kamu tuh bukan kamu aja, tapi orang-orang di sekeliling kamu juga akan membantu interpretasi itu. Jadi sebenarnya dibilang gue bisa meramal masa depan, enggak, tapi gue bisa mengetahui pattern atau simbol, melihat tanda-tandanya. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Jayabaya, terus Nostradamus, terus dan mereka tidak pernah plek-plekan ngasih tahu. Mereka lewat tulisan karena rahasia. Dan itu yang akhirnya ada pada diri gue sekarang gitu. Dan gue juga menerapkannya seperti itu. Nice. Gitu. Ya pokoknya kalau kita intinya kita sih selalu menjaga rahasia yang kayak memang nggak boleh dikeluarin, yang jangan gitu ya. Kita sangat menghormati itu dan ya itu dia. Tadi ngomongin masalah spirit guardian, spirit guard ya. Gimana? Spirit guardian apa ya? Spirit guardian. Spirit guide ya. Ya spirit guardian, spirit guide lah pokoknya itulah. Nah ini kan memang kadang gue bilang tadi ada beberapa orang yang memang ada, tapi beberapa orang yang mungkin nggak ada juga gitu. Karena ngelihat sebenarnya intinya sesimpel tergantung kebutuhan gitu ya. Karena ada orang-orang yang memang mungkin kayak misalnya orang-orang kayak kita punya dikasih kelebihan misi. Nah itu mungkin pasti dikasih sepaket gitu, ada yang nemenin gitu kan, karena kalau nggak ada yang nuntun gitu. Kalau nggak ada yang nuntun, jadi namanya Ascended Master. Oh sebetulnya gitu. Ascended Master. Yes. Oh itu biasanya sosoknya keluarga kah atau apa? Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Kadang-kadang bukan. Tapi kamu koreksi aku kalau aku salah ya. Yang aku dapatkan itu orang itu selalu berpikir bahwa itu pasti jadi sosok yang mengikuti kita. Bukan. Padahal mah enggak ya. Bukan. Lebih ke arah kita channeling energinya. Oke, jadi misalnya kayak ada archangel. Gue setuju juga. Gue suka nih kalau kayak akhirnya ada apa? Paham. Kita jadi kayak archangel siapa gitu. No, we are channeling archangelnya. Tapi buat aku pribadi archangel itu adalah mereka adalah entitas yang sangat tinggi sekali dan mereka hanya bekerja dengan perintah Tuhan. Jadi ketika orang bilang kita aku summon angel gitu ya misalnya, memang ada sigil segala macam, tapi kita mengakses energinya, kita terkoneksi dengan energinya, bukan literally archangel itu akan hadir dan ngikutin kita. Karena yang aku tahu dari pengetahuan yang aku tahu, balik lagi kalau aku tahu, archangel itu adalah makhluk yang mereka berintegritas dan mereka hanya bekerja sesuai dengan SOP dari Tuhan. Kita sampo sekokondawa. Iya, benar. Kecuali maksudnya sorry kalau buat aku, bukannya aku mendeskripsikan orang siapa gitu. Enggak, cuman buat aku gini, ketika kamu didatangi atau apa, dia pasti punya misi tertentu untuk sesuatu, dan biasanya itu memang akan didatangi. Untuk zaman sekarang memang jujur ya aku ngerasa susah sekali untuk kalau dia datang langsung seperti itu. Karena hanya orang-orang memang enggak ada grabnya. Enggak ada grabnya. Datang. Hanya orang kalau zaman dulu tuh orang-orang yang memang orang-orang suci, orang-orang yang hidupnya masih orang-orang yang hidupnya berselibat, orang-orang yang memang para nabi dan sebagainya. Mereka memang diberikan akses Tuhan tuh bisa mengirimkan mereka langsung gitu loh ya. Dan kalaupun memang kita
aku merasa energi mereka bahkan terlalu gede menurut kita kalau untuk kita langsung kayak mereka nongol depan kita. Jangan kayak begitu, say. Grim Reaper aja udah mau kencing di celana gitu kan. Boro-boro ini. Dan vibrasi mereka sangat tadi kan mereka ada di dimensi yang atas sekali. Mereka dimensi yang suci iya, mereka juga kudus. Dan menurut aku apalagi dengan mungkin kita yang aku punya di hidup masih penuh dengan dosa. Masih macam-macam gitu. Jadi ingat ya, yang kita akses adalah energinya gitu. Jadi termasuk dengan angel pendamping ataupun guardian angel. Sebenarnya kalau tadi dibilang aku setuju sama Daryl. Ascended Master tuh memang benar ada. Jadi Ascended Master tuh macam-macam ya. Bisa kayak Joan the Arc itu bisa Archangel Ascended Master, Siddhartha Gautama. Bahkan ada kalau Doreen dia punya namanya Ascended Master Oracle Cards. Nah, itu ada banyak. Nah, itu yang kita Gandhi benar. Gitu. Itu adalah Ascended Masters. Jadi orang yang hidup itu memang dekat kepada Tuhan dan mereka mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Gitu. Nilai leluhur gitu. Makanya jadi ada. maksud dari leluhur pun maksud jadi berarti mungkin si Ma ini ya Ascended Master berarti jadi. In some way ya. Walaupun memang dia ada jalur leluhur dengan kamu tapi dia juga ada nilai Ascended Masters-nya. Artinya apa? Mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan advice. Gue nambah pengetahuan baru banget nih hari ini. Nanti mungkin kamu bisa, nanti sepanjang perjalanan mungkin Tom karena belum ketemu, nanti Tom akan bisa ngerasain nih kayak ini Ascended Masters yang bimbing aku. Archangel juga termasuk Ascended Masters. Terus ini pertanyaan juga nih, pasti banyak yang nanya kan. Sebenarnya kalau kayak gini, kalau misalnya yang nggak punya gitu, pengen punya gitu bisa gak sih? Langsung pada nggak mau jawab gitu. Soalnya kan kayak sebenarnya kalau gini ya, kalau misalnya di Shopee enggak ayo masuk kayaknya ada di Tokopedia deh. Enggak, tapi kalau buat gini sih, kalau misalnya buat yang sosok-sosok leluhur, sosok-sosok yang kudus itu menurut gua nggak bisa sih. Itu jodoh-jodohan ya. Tapi kalau yang ngomongin masalah kodam itu bisa sih. Kodam itu ada banyak yang dijual belikan kan. Karena kalau kodam itu bedanya, kodam itu bisa berupa apa aja gitu. Dulu ada apapun bisa jadiin kodam. Gue pernah kenal orang yang bisa narik kodam leluhur. Jadi leluhurnya tuh bisa disandingkan gitu, disinkronize. Jadi energinya disinkronize. Jadi bisa kan itu ya. Jadi tuh ketika disinkronize lo nggak ya tergantung lo sesensitif apa dan sekuat apa sih leluhurnya ini, kodam leluhurnya. Jadi semakin dia ya kodam leluhur kamu biasa aja sih sebenarnya, cuma ini doang ya paling kamu peka aja. Kayak lebih tahu kayak mesti ngapain. Tapi kalau yang lebih dia punya murid dulunya atau dia tuh seorang kiai deh istilahnya gitu, atau hermit juga dulunya gitu, ya mungkin lo punya tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi nantinya. Terus lo kayak nggak takut di tempat gelap pun lo kayak akan bodo amat gitu kayak, karena lo udah synchronize energinya gitu. Ya memang ada, tapi nggak bisa. Kalau leluhur tuh nggak bisa kayak gue pengen leluhur yang ini, udah nggak bisa. Nggak bisa pilih, nggak bisa request. Nggak bisa request. Kalau beda kalau sama kodam ya. Kalau kodam kan memang. Kodam bisa request, tapi kodam juga cocok-cocokan loh. Misalnya ada yang kak mau dong mau yang ngikutnya macan mau level nanti dia. Oh kak dia kak saya tangkepin naga dong gitu, kayak pengen biar keren aja gitu ada naga gitu. Mohon maaf sih kayaknya levelnya masih bisanya yang ikut unicorn gitu. Warna-warni gitu ya, rainbow. Tapi kan memang sebenarnya kan kayak kodam-kodam gitu juga cocok-cocok kan. Kalau misalnya nggak cocok sama badan lu bisa sakit. Sakit. Cocok-cocokan dan ada biasa suka ada kalau yang nggak natural ya. Kalau yang nggak natural tiba-tiba misalnya beli dan misalnya mengadopsi kodam itu biasanya ntar ada ininya, ada apa term and conditionnya sama ada pantangan-pantangan tuh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Dan benar cocok-cocokan ya kalau energinya. Dan beberapa entitas, aku juga bukan pakar dukun, cuman pernah lah punya temen itu kita ngobrol-ngobrol kan mereka ada powernya juga. Kalau terlalu tinggi kitanya yang nggak ini bisa gila ya, bergesekan energi ya. Kayak yang dark itu kan biasa dia agak ini. Nanti deh ini saya cerita tentang Masaka tuh di channel sebelah. Abis ini kita bakal lanjut ke Gua Kepo. Jadi kalau misalnya ada ini ya channel sebelah, informasinya pasti nggak akan sama dengan yang di sini. Jadi mungkin kalian kayak bisa jadi ini kayak seri ya, tapi serinya lintas channel. Lintas channel. Jadi journey audiensnya panjang. Iya. Soalnya gini, ini yang mau dibahas sumpah banyak banget gitu. Ini gue udah ganti baterai berkali-kali, udah ganti memory card, ini panjang banget. Parah ya. Oke, pokoknya ya udah
kita tutup dulu nih ya segmen 2 karena abis ini kita bakal bacain kita jawabin pertanyaan netizen biar mereka nggak marah soalnya ini kan yang ditunggu sama mereka pertanyaan mereka dijawab. Oke, thank you for watching. Bye.